dan pendengar RRI yang saya muliakan, kita lanjut ke segmen 4. Segmen 4, kedua calon wakil bupati saling bertanya berkaitan dengan tema debat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Calon wakil bupati akan bertanya kepada calon wakil bupati yang lain, kemudian dijawab, selanjutnya ditanggapi oleh penanya lagi, kemudian diklarifikasi kembali oleh calon wakil bupati lainnya. Demikian selanjutnya. Giliran pertama kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Kepada calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Saudara saya calon wakil bupati pasangan 01, sebagaimana kita ketahui selama ini baik lewat media sosial maupun lewat pidato wakil bupati aktif selama ini bahwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki stempel sehingga tidak maksimal untuk melakukan tugas dan kewenangan untuk memajukan daerah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saudara untuk bertugas ke depan, siapa tahu jadi wakil bupati kalau tidak punya stempel terkait dengan tugas dan kewenangan seorang wakil bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang kedua, bagaimana langkah konkret Anda tentang meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa berbagai usaha yang telah dilakukan sesuai dengan visi misi saudara yang kami dengarkan pada hari ini. Yang ketiga, sesuai dengan visi pasal yang 6, bahwa langkah konkret apa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah. Langkah konkret apa yang dilakukan untuk inovasi pembangunan daerah. Dan sekaligus saya ingin tanyakan bagaimana peran seorang wakil kepala daerah untuk melakukan perubahan dan pengembangan inovasi di segala aspek kehidupan demi membawa kemajuan di daerah Kabupaten Nias Barat. Barangkali demikian saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada wakil bupati nomor 1 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Maeko, Bapak tidak mengerti secara utuh tupoksi wakil bupati. Pasal 66 ayat 2 berkata, wakil bupati menjalankan tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepala daerah melalui keputusan bupati. Artinya kalau bupati mendelegasikan kewenangan, bisa. Biar tahu Bapak tahu, ada 3 kewenangan berdasarkan ilmu pemerintahan. Kewenangan absolut, kewenangan delegatif, kewenangan mandat. Kewenangan delegatif ini bisa diberikan oleh bupati kepada wakil bupati. Kalau kami sepakat mengenai pembagian kewenangan. Mungkin Pak Eliunus belum memberikan kepada Bapak itu. Sebelum pilkada saya sarankan supaya Bapak buat itu, kesepakatan itu, supaya nanti tidak ditinggalkan. Kemudian langkah konkret PAD. Kami sudah sampaikan tadi, membangun ini, membangun itu. Kita coba dorong pengusaha kecil, kita dorong pedagang, kita membantu mereka akses pemodalan. Itu semua adalah kalau mereka sudah punya usaha, otomatis terjadi pembukaan ekonomi, kemudian bisa juga meningkat pajak di situ, pajak daya, retribusi daya. Saya melihat kebanyakan di tempat kita ini retribusi daya, pajak daya itu tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu ini langkah konkretnya. Kemudian masalah inovasi. Inovasi ini sangat terkait dengan teknologi informasi. Kita hidup di zaman saat ini teknologi informasi. Saya melihat divisi misi paslon nomor 2 tidak mencantumkan mengenai pembenahan jaringan internet. Sementara Bapak bicara inovasi. Oleh karena itu, langkah kami adalah, karena inovasi ini berkaitan dengan teknologi informasi,
Kami membangun jaringan internet, fasilitas jaringan internet, dan akan mengkerjasamakan kepada pihak ketiga. Terima kasih.